Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan pembahasan soal TKA dari buku terbitan Erlangga. Jadi di sini kita akan membahas soal materi vektor mulai dari soal nomor 6. Nah, di sini soalnya persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2x ditambah 4y dikurang 21 sama dengan 0 di titik 6, min 3. Jadi di sini yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung lingkaran yang di titik 6, min 3. Nah, jadi kita tahu ya bahwa bentuk persamaan lingkarannya itu kan bentuknya yang di sini terdapat nilai A, B, dan C. Nah, kemudian dia menyinggung titik X1, Y1. Berarti ini X1, yang ini adalah Y1. Nah, sekarang kita tinggal masukkan persamaan formula dari persamaan garis singgung lingkarannya, yaitu X1 X dikali X1, kemudian ditambah Y dikali Y1, kemudian ditambah 1/2 A, kemudian di sini X ditambah X1 ditambah dengan 1/2 B Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saja, kita substitusikan nilai A, B, C dan X1 dan Y1 nya. Kemudian kita kerjakan, X nya tetap, X1 nilainya 6, berarti dikali 6 ditambah Y dikali min 3 dikali min 3 ditambah 1/2 dari A nya itu min 2, kemudian X ditambah Y1 nya tambah 6 ditambah 1/2 B itu nilainya 4, kemudian Y ditambah min 3 ditambah C nya itu min 21 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanakan ya, ini menjadi 6X dikurang 3Y, ini sisanya min 1 ya, berarti min 1 dikali X jadinya min X, kemudian min 1 dikali 6 min 6, kemudian ini dibagi hasilnya 2 kali Y berarti tambah 2Y, 2 dikali min 3 berarti min 6 dikurang 21 itu sama dengan 0. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi, ini 6X dikurang X berarti menjadi 5X gitu ya. Ini min 3Y ditambah 2Y itu artinya min Y. Selanjutnya ini min 6 min 21 berarti menjadi min 33 sama dengan 0. Nah, dari sini berarti kita peroleh bahwa ininya pindah ya, menjadi 5X min Y sama dengan 33. Maka min Y itu sama dengan di sini min 5X ditambah 33. Kita Y nya ini berarti dikali dengan min, menjadi Y sama dengan 5X dikurang 33. Maka ini ya persamaan garis singgung lingkarannya, maka jawaban yang benar adalah D. Selanjutnya soal nomor 7. Lingkaran L1 itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 24X ditambah 95 sama dengan 0.
dan L2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 8X sama dengan 0. Memiliki titik pusat berturut-turut di titik A dan B. Kedua lingkaran tersebut berpotongan di titik C min 5,94 dan min 3,5. Dan pada titik D min 5,94 dan 3,5. Jika titik E dan F berturut-turut adalah salah satu titik potong lingkaran L2 dan L1 terhadap sumbu X, berapakah luas segi 4 CEDF? Nah, di sini sudah kita ketahui ya, di sini ada sebuah gambar, dua gambar lingkaran yang ukurannya besar dan ukuran kecil. Nah, sementara membentuk sebuah segi 4, persegi 4 di sini, yaitu persegi 4 CDEF. Nah, jadi langkah pertama itu kita ketahui dulu ya tadi itu bahwa pada lingkaran pertama itu titik pusatnya adalah A, lingkaran kedua adalah titik pusatnya sama dengan B. Nah, maka kita tulis dulu nih, kita cari dulu titik A dan titik B-nya atau titik pusatnya. Jadi untuk L1 maka titik pusat A-nya itu kita lambangkan sama dengan A, pusat pada lingkaran pertama gitu ya. Itu kan sama dengan min 1/2 dikali A. A itu nilainya 24, ini A ya. Berarti 24. Koma min 1/2 B. B itu nilainya tidak ada ya. Tidak ada, berarti di sini kita tulis 0. Oke. Nah, ini sama dengan 24 bagi 2, 12 berarti min 12,0. Nah, ini adalah titik pusat untuk lingkaran pertama. Kemudian sekarang untuk lingkaran kedua, titik pusatnya itu adalah B ya. Itu sama dengan min 1/2 AA-nya itu 8. Kemudian min 1/2 B. B-nya juga di sini 0 ya. Tidak ada B-nya. Berarti di sini dikali 0. Maka pusatnya ini bagi ini jadinya min 4,0. Nah, sudah didapatkan titik A atau pusatnya adalah min 12,0 dan yang B itu sama dengan min 4,0. Nah, titik potong sumbu X terjadi saat Y-nya itu sama dengan 0. Maka diperoleh, kita tulis di sini, karena titik sumbu X apa titik potong ya? Titik potong sumbu X terjadi pada saat Y sama dengan 0, maka diperoleh, kita tulis, kita tulis buat titik F ya, titik F. Oke, itu sama dengan L1, dimana L1 itu nilainya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, kemudian ditambah 24X ditambah 95, itu kan sama dengan 0. Maka yang terjadi, kita memasukkan nilai Y sama dengan 0 ini, kita substitusikan ke persamaan lingkaran pertama ini, maka menjadi X pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 24X ditambah 95 itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi X pangkat 2 ditambah 24X ditambah 95 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan menjadi X tambah 5 dikali X tambah 19 ya, sama dengan 0. Maka di sini X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan min 5, atau X ditambah 19 sama dengan 0,
maka X sama dengan min 19. Nah, di sini ketemu nilai X-nya ya. Kita tulis di sini nilai X-nya. Selanjutnya untuk titik E. Oke, untuk titik E. Titik E. Titik E itu kita pakai L2. Itu kan nilainya sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 8X itu sama dengan 0. Sekarang Y-nya kita ganti dengan 0 ya. Maka menjadi X kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 8X sama dengan 0. Maka X pangkat 2 ditambah 8X sama dengan 0. Nah, ini kalau difaktorkan menjadi X, kemudian X ditambah 8 sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 atau X sama dengan min 8. Nah, ini ya. Nah, dari nilai titik F itu berarti kita tulis dulu. Berarti titik F itu sama dengan min 5,0. Ya kan, karena dia yang sesuai. Sementara titik titik E itu yang sesuainya sama dengan min 8,0. Oke. Selanjutnya kita mencari luas ya, luas segi 4 CDEF. Nah, jadi segi 4 CDEF itu kan dia berbentuk seperti belah ketupat. Nah, sehingga si CD ini ya, si CD ini perhatikan gambarnya, si CD itu kita umpamakan sebagai D1. Kemudian si EF itu kita umpamakan sebagai D2 gitu ya. Nah, kita ketahui bahwa sini D1 itu kan sama dengan panjang EF. Ya kan? D1 itu sama dengan panjang EF. Nah, ini sama dengan akar min 5 dikurang min 8 pangkat 2 ditambah 0 kurang 0 pangkat 2, kemudian udah segitu aja ya, karena ini kan EF ya, EF itu kan berarti F dikurang E gitu ya, itu sama dengan ini jadinya tambah 8 ya, jadinya 3 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Ini artinya sama dengan akar 9. Maka panjang EF itu sama dengan 3. Nah, ketemu nilai D1-nya D1 atau sama dengan panjang EF itu nilainya adalah 3. Selanjutnya kita menghitung nilai D2. Jadi D2 itu kan sama dengan panjang CD ya, CD. Maka sama artinya dengan D dikurangi C. D dikurangi C ya. Sudah diketahui tadi yang ini D dan C-nya ini ya. Yang ini C dan D, maka menjadi min 5,94 dikurang dengan min, jadinya tambah 5,94 pangkat 2.
Kemudian kita tambah dengan 3,5 dikurang, berarti tambah ya, tambah 3,5 pangkat 2. Kita sederhanakan. Nah, ini kan habis ya, menjadi 0 pangkat 2. Ditambah ini menjadi 5, 7 ya, menjadi 7 pangkat 2. Ini sama dengan akar 49, sama dengan 9. Maka panjang D2 atau sama dengan panjang CD itu sama dengan 9. Nah, rumus untuk mencari luas belah ketupat, itu kan sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. Maka 1/2 dikali tadi D1 nya itu nilainya 3 ya, berarti 3 dikali 9 itu sama dengan 1/2 dikali ini akar 49 itu sama dengan 7 ya, keliru, 7, berarti 3 dikali 7 21. Nah, maka sama dengan 21/2 atau sama dengan 10,5. Nah, jadi luas belah ketupatnya itu adalah 10,5. Itu ada di option C. Jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 8. Dua lingkaran berjari-jari 5 cm dan sebuah lingkaran berjari 8 cm terletak di dalam sebuah persegi panjang, seperti gambar. Nah, perhatikan juga pernyataan-pernyataan berikut ini. Jadi ada 4 pernyataan, dari 4 pernyataan itu manakah pernyataan yang benar? Nah, jadi yang diketahui itu kan lingkaran pertama dan lingkaran kedua itu memiliki jari-jari 5 cm. Kemudian lingkaran ketiga itu memiliki jari-jari 5 cm. Nah, dari sini kita peroleh bahwa lingkaran pertama memiliki jari-jari pertama dan diameter pertama. Lingkaran kedua memiliki jari-jari kedua dan diameter kedua. Lingkaran ketiga memiliki jari-jari ketiga dan diameter ketiga. Dari gambar kita peroleh juga bahwa panjang AB itu sama dengan panjang BE, yaitu R3 atau jari-jari yang ketiga ya, karena dia merupakan lingkaran ketiga. Kemudian panjang EF itu sama dengan CF, sama juga dengan CD. Itu merupakan jari-jari untuk lingkaran pertama atau lingkaran kedua. Nah, kemudian untuk mencari lebar dari persegi panjang itu berarti diameter jari-jari pertama, diameter pada lingkaran pertama ditambah dengan diameter lingkaran kedua. Nah, itu kita peroleh bahwa nilainya menjadi 2 dikali R1 kemudian ditambah dengan 2 dikali R2. Nah, sama dengan 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20. Maka lebar dari persegi panjang itu sama dengan 20. Selanjutnya kita akan mencari panjang dari persegi. Jadi untuk mencari panjang itu kan sama dengan AB ditambah BC ditambah CD. Nah, sementara nilai BC-nya belum kita ketahui ya, maka kita mencari terlebih dahulu nilai dari BC. Jadi BC itu sendiri adalah BF pangkat 2, kita menggunakan rumus Pitagoras ya, dikurang CF pangkat 2.
itu sama dengan BF itu kan sama artinya dengan BE ditambah dengan EF. Oke, kita kurang dengan, nah CF itu kan tadi nilainya adalah 5 ya, berarti 5 pangkat 2. Selanjutnya ini BE. BE itu tadi nilainya sama dengan 8. 8 ditambah EF. EF itu adalah 5 pangkat 2 dikurang 25. Ini sama dengan 13 pangkat 2 dikurang 25 sama dengan 169 dikurang 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Maka panjang BC itu sama dengan 12. Maka untuk mencari panjang persegi itu tinggal kita jumlahkan saja. AB itu sama dengan 8, kemudian BC itu sama dengan 12, CD itu sama dengan 5. Maka jawabannya sama dengan 25. Nah, cm ya. Ini luasnya lebarnya 20 cm, panjangnya itu 25 cm. Jadi kita mencari luas ya. Luas dari persegi panjang itu kan sama dengan P kali L. Maka P-nya itu 25 dikali L-nya itu 20. Maka luasnya itu sama dengan 500 cm pangkat 2. Kita lihat pernyataan pertama. Pernyataan pertama mengatakan bahwa luas persegi panjang itu sama dengan 520 cm pangkat 2. Sementara tadi kita sudah mencari itu mendapatkan hasil 500 cm. Nah, maka pernyataan pertama salah. Kemudian pernyataan kedua, keliling persegi panjang. Berarti keliling dari persegi panjang itu sama dengan 90 cm. Sekarang kita uji ya, bahwa keliling itu kan 2P ditambah 2L. 2 dikali 25 ditambah 2 dikali 20 sama dengan 50 ditambah 40. Maka hasilnya sama dengan 90. Nah, benar ya. Berarti pernyataan kedua benar. Kemudian pernyataan ketiga, luas daerah yang diarsir adalah berarti tidak termasuk lingkaran, tiga yang di lingkar itu. Berarti luas daerah selain lingkaran itu adalah 520 dikurangi 114 V cm pangkat 2. Nah, sekarang kita buktikan ya. Jadi kan diketahui tadi itu bahwa di sini aja. Diketahui bahwa R1 itu kan sama dengan R2. Itu sama dengan 5 cm. Dan R3-nya itu sama dengan 8 cm. Luas dari lingkaran pertama itu kan sama dengan VR kuadrat, sama dengan V, R-nya itu 5 pangkat 2, itu sama dengan 25 V. Kemudian untuk luas lingkaran kedua itu sama dengan VR kuadrat sama dengan V 5 pangkat 2 sama dengan 25 V. Sekarang luas untuk lingkaran ketiga itu sama dengan VR pangkat 2 sama dengan V, ya ini 8 pangkat 2. Itu sama dengannya 64 V. Jadi semuanya kita totalkan. Ini menjadi 114 V. Oke, ini untuk luas keseluruhan dari ketiga lingkaran. Nah, sekarang
kita tinggal kurangi aja luas dari perseginya tadi kan 500 cm pangkat 2. Maka jawaban yang benar itu adalah 500 dikurang 114 V. Nah, pernyataannya tidak sama. Maka pernyataan ketiga salah. Selanjutnya, pernyataan keempat. Pernyataan keempat itu mengatakan bahwa luas daerah yang diarsir lebih kecil dari luas lingkaran besar. Apakah benar? Luas daerah yang diarsir. Luas daerah arsir itu lebih kecil dari luas lingkaran atau L3 ya, L3. Karena kan luas kita cari ya sekarang. Jadi tadi kan luas total dari daerah yang diarsir itu kan ini ya. Sekarang 5 kita V-nya kita ganti dengan 3,14. Oke, menjadi 500 dikurang 357,96 ya. Oke, sama dengan setelah dikurangi menjadi 142,04 cm pangkat 2. Nah, sekarang kita bandingkan apakah benar dia lebih kecil dibandingkan luas segitiga besar. Sementara luas segitiga yang besar itu kan sama dengan yang ini ya, luas yang segi 4 lingkaran besar itu berarti L3 itu kan sama dengan 64 V, sama dengan 64 dikali 3,14, itu hasilnya sama dengan 200,96. Nah, kita lihat di sini daerah yang diarsir itu kan 142,04 lebih kecil dari 200,96. Oke, benar ya. Berarti pernyataan keempat itu benar. Jadi jawabannya itu adalah pernyataan 2 dan 4 saja yang benar. Maka jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 9. Jadi di sini ada gambar lingkaran. Kemudian di sini di titik Y itu ada, jadi titik pusat lingkarannya itu berada pada titik min 1,1. Kemudian lingkaran itu bersinggungan pada garis L1 dan L2, di mana titiknya sebuah garis itu melalui titik min 16/3,0 dan 0,4. Jadi ini tentang garisnya ya. Nah, kemudian kita misalkan bahwa garis yang melalui titik min 16/3,0 ini dan 0,4 itu adalah L3. Jadi ini kita anggap sebagai garis 3 atau L ketiga. Maka selanjutnya itu kita mencari persamaan garis L3-nya. Nah, berarti gradien dari L3 itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ini sama dengan kita tinggal kurangi saja ya. Berarti nilainya di sini 4 dikurang 0 per 0 dikurangi min 16/3 itu sama dengan 4 per menjadi positif, jadinya 16/3 itu sama dengan 4 dikali 3/16 itu sama dengan 12/16.
16. Kita sederhanakan menjadi 3/4. Nah, jadi itu adalah gradien dari garis 3 atau L3. Kemudian kita substitusi gradien L3 ini ke garis linier Y. Jadi ingat ya, garis liniernya itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. Jadi Y sama dengan MX ditambah C. Y sama dengan, jadi tadi gradien M-nya itu kan ini ya, menjadi 3/4X ditambah C. Ini kita jadikan persamaan pertama. Kemudian langkah berikutnya itu kita substitusikan titik 0,4 itu ke persamaan ke-1 ya, sehingga diperoleh Y sama dengan 3/4 X-nya itu nilainya 0 ditambah C. Maka ini kan jadinya oh iya, Y-nya nilainya 4 ya, berarti di sini 4. Jadinya 4 sama dengan 3. Oh iya, ini kan hasilnya 0. 3/4 dikali 0 kan hasilnya 0. Jadi 0 tambah C. Maka 4 itu sama dengan C. Berarti nilai C itu sama dengan 4. Sekarang nilai C ini kita substitusikan ke persamaan yang satu ini lagi, sehingga menjadi Y sama dengan 3/4X ditambah C nya sama dengan 4 tambah 4 gitu. Sekarang kita cek persamaan ya, pernyataan yang pertama. Kita lihat pernyataan pertama mengatakan bahwa gradien L1 itu sama dengan L2 itu sama dengan 3/4. Jadi kita ketahui ya bahwa garis L1 dan L2 itu kan merupakan garis sejajar, sementara garis yang ketiga itu kan dia berpotongan ya kan, jadi dia sejajar yang memotong garis ketiga. Maka di situ bisa kita tuliskan bahwa, kita buktikan di sini ya, pembuktian pertama, M1 itu kan sama dengan M2 atau sama dengan, karena berpotongan ya, dengan M3 berarti min 1/M3 itu sama artinya min 1/M3 itu kan tadi mana dia 3/4 ya, berarti dibagi dengan 3/4 itu sama dengan min 1 dikali 4/3 itu sama dengan min 4/3. Nah, ini jawabannya salah ya, karena tidak sama, maka pernyataan pertama salah. Selanjutnya pernyataan kedua, lingkaran memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, sekarang jika suatu lingkaran dengan pusatnya itu adalah P, H, K, dia menyinggung kedua sumbu koordinat, maka jari-jari lingkaran R bernilai, maka jari-jari R-nya itu bernilai mutlak H atau mutlak K ya. Maka sekarang kita dengan P, tadi kan P itu sudah ketemu ya, nilainya P itu kan pusat lingkaran ini kan berada pada min 1,1, berarti sekarang tinggal kita substitusikan saja. Berarti P tadi itu kan nilainya sama dengan titiknya min 1,1. Nah, maka hasilnya sama dengan X kurang H pangkat 2 ditambah
Y dikurang K pangkat 2 itu sama dengan R kuadrat. Oke. Kemudian X hanya itu berarti min 1 ya. Berarti X kurang min 1 dipangkatkan 2 ditambah Y dikurang 1 pangkat 2 itu sama dengan 1 pangkat 2 ya. Jadi jarinya itu kan sama dengan 1 ya. Dari mana? Dari sini ya. Ini kan cuma 1 1 1 1. Jadi jarinya sama dengan 1 nih di garis. Jadi kelihatan ya dari gambarnya itu bahwa jari-jarinya sama dengan 1. Sekarang kita sederhanakan. Ini menjadi X tambah 1 pangkat 2 ditambah Y kurang 1 pangkat 2 sama dengan 1. 1 kuadrat kan sama dengan 1. Sekarang kita uraikan. Ini menjadi X kuadrat ditambah 2X tambah 1 ditambah Y kuadrat min 2Y min 1 positif 1 sama dengan 1. Sekarang kita sederhanakan lagi. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X dikurang 2Y ini 1 tambah 1 kurang 1 menjadi plus 1 sama dengan 0 ya kan. Nah jadi pernyataan itu sama ya, sama berarti pernyataan kedua benar. Sekarang selanjutnya adalah pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga bahwa persamaan L1 itu sama dengan 4X ditambah 3Y sama dengan 4. Nah, jadi kita ketahui ya bahwa gradien dari L1 itu L1 itu sama dengan M1 ya, yaitu min 4/3 dari sini ya. Nah setelah itu maka 4X ditambah 3Y itu sama dengan 4, maka 3Y sama dengan 4 kurang 4X, maka Y sama dengan, boleh kita balik ya, min 4/3X ditambah 4/3. Maka terbukti bahwa M-nya itu sama dengan ini ya, min 3/4. Nah kemudian kita kan ketahui ya bahwa L1 atau lingkaran pertama juga dia menyinggung lingkaran, maka jarak pusat lingkaran ke L1 harus sama dengan jari-jari atau R1. Nah ini L1 sama dengan R1. Nah kemudian kita ketahui juga bahwa pusatnya itu kan berada pada min 1,1 dan gradiennya itu adalah tadi 4 ya, 4X ditambah 3Y itu sama dengan 0. Nah dari situ kita memperoleh bahwa 4X itu tambah 3Y, kemudian yang tadi di sini 4 ya, sama dengan 4 ini pindah ke kiri menjadi min 4 sama dengan 0. Nah dari situ kita akan mencari nilai X1 nya tadi ini sudah ya, X1, kemudian ini adalah Y1, kemudian ini A, ini B, ini adalah C. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya bahwa misalkan jarak pusat lingkaran ke L1 itu adalah D. Jadi jaraknya itu jarak kita umpamakan jarak L1 lingkarannya itu sama dengan D misalnya, maka D itu sama dengan mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat mutlak ya, maka nilainya sama dengan
A itu kan nilainya 4, X1 itu min 1, berarti dikali min 1, ditambah B itu 3 dikali Y yaitu 1, ditambah C itu adalah min 4. Oke, per akar A itu 4 ya, 4 pangkat 2, kemudian B itu 3 pangkat 2. Oke, sama dengan min 4 ditambah 3 dikurang 4 per akar 16 ditambah 9. Oke, sama dengan ini jadinya min 8 tambah 3 berarti min 5 per akar 25 sama dengan min 5 per 5 sama dengan min 1. Karena dia bernilai mutlak, maka D-nya itu sama dengan 1. Nah, ini menyatakan terbukti bahwa persamaan garis L3 itu adalah 4X ditambah 3Y sama dengan 4. Ini benar ya, berarti pernyataan yang benar adalah pernyataan kedua dan pernyataan ketiga. Selanjutnya soal nomor 10. Pada pukul 08.00 telah terjadi gempa bumi di wilayah Happy Land. Pusat gempa bumi terdeteksi berada di koordinat 4,1 pada skala peta yang menggunakan satuan kilometer. Pada seismolog memperkirakan bahwa dampak gempa terasa hingga radius 10 km dari pusat gempa. Diketahui juga terdapat 5 koordinat titik lokasi permukiman di wilayah tersebut, antara lain lokasi 1, 1,11, lokasi kedua 2,10, lokasi ketiga min 3, min 8, lokasi keempat 4,11, dan lokasi kelima adalah 8,0. Berdasarkan wacana tersebut, manakah pernyataan yang benar? Berikan tanda benar atau centang pada kotak untuk setiap lokasi pemukiman yang tidak terdampak gempa. Nah, apakah lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4, dan lokasi 5. Jadi, yang diketahui di situ kan pusat gempanya itu berada pada pusat 4,1. Kemudian radius itu sama dengan jari-jari, itu adalah 10 km. Nah, sekarang kita misalkan jarak dari setiap lokasi itu kita permisalkan adalah D gitu ya, permisalannya adalah D. Itu kalau dari jarak setiap lokasi ke pusat lingkarannya itu kita umpamakan sebagai D. Kemudian kita ketahui juga bahwa pusat itu tadi kan 4,1 dengan R-nya juga 10. Maka diperoleh bahwa D itu sama dengan akar X1 dikurang 4 pangkat 2 ditambah dengan Y1 dikurang 1 pangkat 2. Maka jaraknya itu sama dengan berdampak lebih dari 10 ya. Nah, di sini tadi X1-nya itu kan sama dengan kita pakai jarak pertama. Ini lokasi pertama ya. Di pertama itu kan tadi di pertama itu kan posisinya 1,11. Maka ini merupakan X1 dan yang ini adalah X2-nya. Y1-nya. Ini X1, yang ininya Y1. Maka kita tulis X1 itu nilainya 1 dikurang 4 pangkat 2 ditambah Y1-nya itu adalah 11 dikurang 1 pangkat 2. Maka di sini jadinya min 3 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 itu sama dengan akar 9 tambah 100 sama dengan
109. 109 itu kurang lebih 10,44. Maka karena ini kan jadinya bahwa D lebih dari 10, maka lokasi 1 itu tidak terdampak. Tidak terdampak ya, berarti ini untuk lokasi 1 berarti tidak terdampak. Kemudian yang kedua berarti D kedua itu kan jarak kedua itu lokasinya berada pada 2,10, sementara P nya itu adalah 4,1. Kita buatkan lagi, maka akar X1 nya itu berarti ini X1 Y1 ya, berarti ini menjadi 2 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 10 kurang 1 pangkat 2 sama dengan ini jadinya min 2 pangkat 2 ditambah 9 pangkat 2, ini menjadi 4 tambah 81 akan menjadi 85. Akar 85 itu sama aja sekitar 9,22. Maka D2 ini kan posisinya D2 itu kurang dari 10, maka lokasi kedua itu terdampak ya, berarti pernyataan kedua salah karena dia tidak terdampak. Karena yang ditanya itu kan tadi yang tidak terdampak. Yang tidak terdampak berarti yang ini berarti yang pertama tadi itu benar ya, karena dia itu adalah terdampak. Pernyataan kedua tidak terdampak. Yang ini terdampak. Yang ditanya tadi kan yang daerah yang tidak terdampak. Ini terdampak, ini tidak terdampak. Oke, selanjutnya lokasi ketiga berarti D3 itu kan lokasinya terletak pada min 2, min 8, kemudian masih pakai pusatnya adalah 4,1, berarti D3 itu sama dengan min 2 dikurang 4 pangkat 2 ditambah min 8 dikurang 1 pangkat 2 sama dengan ini jadinya min 6 pangkat 2 ditambah min 9 pangkat 2. Oke, ini sama dengan 36 ditambah 81. Ini sama dengan akar 117. Ini sama dengan 10,82. Maka D3 atau daerah lokasi ketiga itu kan lebih dari 10, berarti dia tidak terdampak. Tidak terdampak itu artinya daerah ketiga benar. Sekarang kita lanjut ke yang keempat, berarti D4 itu kan lokasinya berada pada 4,11. Ingat P nya adalah 4,1, maka D4 itu sama dengan 4 kurang 4 pangkat 2 ditambah 11 kurang 1 pangkat 2 sama dengan ini 0 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2, ini jadinya 100 itu sama dengan 10. Nah 10 itu kan dia sama ya, berarti D itu sama dengan 10. Nah berarti dia lokasi keempat ini terdampak. Oke, terdampak. Maka pernyataan yang keempat salah atau lokasi keempatnya tidak ya. Kemudian yang lokasi kelima itu lokasinya D5 itu sama dengan 8,0. Kemudian P nya itu sama dengan 4,1, maka D5 itu sama dengan 8 dikurang 4 pangkat 2 ditambah 0 kurang 1 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 sama dengan
16 ditambah 1, maka akar 17 itu sama dengan 4,12. Maka karena D5 itu kurang dari 10, maka dia juga terdampak. Ya, terdampak. Maka yang kelima bukan. Maka jawaban yang benar adalah lokasi ke-1 dan lokasi ketiga.